gimana caranya kita bisa dapetin AC itu lebih dingin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part keempat yang terakhir ya, part keempat dari AC kok panas. Jadi setelah ECV-nya diganti, akhirnya kita tes, setelah di charge itunya, apa refrigerannya diisi, dan AC-nya jadi dingin gitu kan, jadi normal kembali. Cuma saya pengen make sure pakai GDS, melihat di sistem gitu kan, buat komputernya mobil, bagaimana kondisi si ECV kalau didiagnosa dari sistem. Nah, saya udah ngejalanin tes, ini tesnya dengan GDS ya. Ntar saya pasang screennya. Tesnya itu sama seperti tes yang awal, lamanya 4 menit. Terus dia itu ngecek evaporator temperaturnya berapa, habis itu ambient air temperatur ini maksudnya suhu di luar ya, suhu di luar berapa, evaporator temperaturnya berapa. Terus saya juga pasang termometer di kisi-kisi AC itu. Nah, habis itu dijalanin. Ini mulai dari pertama, 1 menit pertama itu dia baru fan aja. Ini kalau kita fast forward, kita ketemu di mulai 1 menit baru dia mulai jalan. Fan-nya nyala, temperaturnya turun dari, kelihatan nggak? Ntar saya attach aja di screen. Dia mulai dari 28 tadi ya, turun terus sampai, kalau kita fast forward ini, kita cepetin, dia sampai di berapa nih, 0 derajat setelah 4 menit. Terus sampai -1, -2. Nah, waktu saya ukur, waktu posisinya -2 di evaporator, saya ukur suhu di kisi-kisinya itu sekitar 13 derajat atau 10 derajat, antara itu deh gitu kan. Jadi ya AC-nya udah dingin lagi, alhamdulillah. Semoga itu konektor yang pakai lem itu bisa awet ya. Terus apa aja tools yang saya pakai? Yang pasti saya perlu kunci 10 dalam bentuk ring, pas, juga soket ya. Itu buat buka bumper depan itu, atasnya kan dibuka pakai, ada kunci 10, terus pakai obeng juga buka fender. Habis itu saya perlu 12 juga ya, kunci 12, ring, pas, sama soket buat buka apa tuh yang plang gede itu yang nempel di bumper, yang besinya itu kayaknya 8 baut, kunci 12 sama 2 baut kunci 10. Karena kalau nggak dibuka saya repot untuk buka ininya, ngelihat si receiver layarnya. Habis itu di untuk buka si kompresornya perlu kunci 12, dudukannya ya, buat mountingnya. Terus kunci 10 buat pipanya, pipa refrigerannya, panas maupun dingin sama, dia pakai 10. Cuma posisinya agak sulit gitu. Terus buat copotin itu kompresor, kita harus copotin
beltnya itu pakai kunci 17, dia ada tensioner gitu, lebih enak dari bawah sih. Kita masukin dari bawah gini, cuma posisinya agak sulit, akhirnya saya harus kasih kayak pipa gitu biar ada momennya gitu kan. Itu tinggal kita tarik, dicopotin beltnya, habis itu si kompresornya kita buka. Nah, buat buka si PCV nya cuma perlu ini aja sih, snap ring. Oke. Habis itu buat receiver layar itu pakai kunci L ukuran 10 mm tuh yang di bawah tuh. Nah, itu cuma agak sulit ngambil receiver, kan dia ada posisinya kayak ada mengecil gitu buat. Jadi receiver layar itu kita masukin dalam, tapi dia agak nyangkut gitu, dan harus pakai tang lancip. Cuma posisinya itu agak miring ya gitu, jadi harus diputar gitu. Soalnya kalau kayak gini dia nggak ketemu gitu. Akhirnya saya putar kayak gini, cuma si receiver layarnya tuh harus. Nah, ini receiver layar kayak gini. Jadi kalau kita ngambilnya kayak gini nggak dapat gitu kan. Jadi saya posisinya harus dibalik gini, ininya diputar. Jadi walaupun bersudut gini, karena di sebelah sini nih, di sebelah damper sini kondensor ini agak ganjel gitu kan. Jadi kita bisa capit, yang keras kita cabut gitu kan. Nah, ini cara ngopotin ini. Terus apa lagi ya? Oh ya, dari pengalaman ngurusin AC kemarin gitu kan, jadi saya bisa kasih summary gitu kan, gimana caranya kita bisa dapetin AC itu lebih dingin gitu kan. Nah, kalau kita ingat gambar kemarin, di sini ada kompresor, high side, di sini ada kondensor, ada receiver dryer, ada fan-nya ya biar nurunin temperatur sini, ada expansion valve, habis itu ada evap di sini, habis itu balik lagi ke sini. Dan kita ingat di sini ada T0, T1, T2, T3. Nah, gimana caranya kita bisa memperdingin AC kita? Kita bisa bikin kuncinya agar AC itu lebih dingin gitu kan. Nah, dengan catatan kompresornya optimal, sama evapnya expansion valve-nya juga kondisinya oke, nggak rusak atau bocor atau mampet. Nah, kita ingat kemarin ada T2, T1, T3 gitu kan. Nah, bagaimana caranya biar AC itu lebih dingin? Kuncinya kan kita mau ngambil panas di ruangan mobil di sisi evap ini sebanyak mungkin untuk dibuang keluar gitu kan, atau kita dinginin ruangan di dalam. Artinya kita harus dapat temperatur di sini, di evaporator ini dingin banget gitu kan. Nah, kuncinya sebenarnya cuma di sini, T2, T1 minus T2. Semakin besar jaraknya, delta T-nya, delta T dari T1 minus T2, semakin besar perbedaan temperatur dari T1 dengan T2, semakin dingin T2-nya, itu maka temperatur di sini juga akan semakin banyak panas yang bisa dievakuasi dari kabin. Ya, caranya gimana? Ya, ini harus bersih, kisi-kisinya harus bersih, fan-nya optimal gitu kan. Evapnya juga harus bersih, soalnya kalau nggak bersih kotor gitu kan. Di sini ntar icing gitu kan, ada es di sini, karena ya dia kondensasi terus nggak ngalir, di blower nggak udaranya nggak lancar, otomatis beku dia. Karena kalau ingat kemarin, kalau ada perbedaan temperatur lebih dari 2 derajat, DT lebih dari 2 derajat, maka akan terjadi kondensasi. Nah, makanya di sini kalau dia nggak bersih, dia akan beku. Akhirnya ya nggak dingin juga, karena nggak bisa, udara nggak bisa ngalir, nggak bisa udara panas di dalam kabin itu didinginin lewat evaporator. Oke, itu aja. Apalagi ya? Oh ya, saya lupa.
Ini penting banget nih, kalau kita bongkar-bongkar AC saluran, kita harus punya karet-karet ini, O-ring. Jadi misalnya kita buka pipanya gitu kan, pipa itu karet harus ganti, soalnya kalau kita paksain pakai karet yang lama, takutnya dia udah getas atau gejat robek atau apa gitu, akhirnya bocor. Jadi kalau bisa punya sortimen karet O-ring kayak gini nih, ini nggak mahal sih, kemarin saya beli berapa, 70.000 atau berapa di toko merah ya, dicek aja. Nah, sama ini nggak di endorse, ini olinya PAG ya, PAG 46 kalau nggak salah, cuma ini ND Oil 8. Kemarin pakai olinya itu, oli kompresornya di speknya sekitar 200 cc atau 210 cc gitu kan. Nah, kemarin saya kosongin dari kompresor sekitar 100-an lah, 100 cc, 120 cc. Akhirnya saya masukin lagi sekitar 120 cc ke dalam kompresor, cuma lewat ini, lewat low side, low pressure side gitu kan. Jadi saya vakum dulu, setelah saya vakum, saya sedot olinya masuk dalam. Begitu masuk, saya evakuasi lagi udaranya. Nah, sama refrigerannya kemarin itu pakai, ini nggak ada endorse, jadi saya tutup aja. Ini 134A. Ini isinya sekitar 300 mg. Kalau di spesifikasinya itu sekitar pakai 170 mg buat Santa Fe. Tapi kemarin saya pakai sekitar hampir 3 kaleng sih, 3 kaleng. Karena ada bocor juga sebentar pas saya mau bukanya tuh kebuang, ya 3 kaleng saya pakai. Itu aja pengalaman saya yang saya bisa bagi selama journey ngurusin AC. Kenapa nggak dingin, AC kok panas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di like and subscribe.